Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Ekspresi Lindong tidak berubah saat dia melihat wanita muda itu lari dari arena. Namun, dia diam-diam merasa sedikit malu. Setelah ini, dia tidak tahu bagaimana Ying Huan akan mengganggu dia untuk hal itu. Saat dia mengangkat kepalanya, Lindong bisa merasakan tatapan seperti panah tajam yang tak terhitung menembaknya. Tampaknya, langkah ini benar-benar menyinggung banyak orang. Seorang pengurus sekte Dao muncul tiba-tiba dan turun di platform. Dia menatap Lindong dengan cara yang aneh sebelum mengumumkan dengan suara keras, pemenang adalah Lindong. Tak lama setelah itu, dia tertawa dan berbicara kecil sehingga hanya Lindong yang bisa mendengar. Anak nakal yang baik, benar-benar cepat dan kejam. Anda benar-benar berani memukul gadis kecil yang hebat itu. Lindong tertawa hampa dan menggenggam tangannya sebelum mundur dari arena ke tempat murid Aula Desolate berada. Saat dia turun dari panggung, dia bisa merasakan bahkan tatapan para murid Aula Desolate agak aneh. Namun, saat dia akan mengabaikan mereka, Jiang Hao dan yang lainnya segera bergegas. Mereka mengacungkan jempol pada Lindong sambil mengenakan ekspresi tersenyum aneh yang hanya bisa dimengerti seorang pria. Saudara junior Lindong, Anda adalah orang pertama yang benar-benar berani melakukan hal seperti itu kepada adik Huan selama bertahun-tahun ini, ucap Jiang Hao dengan senyum aneh. Namun, jangan khawatir, semua murid Aula Desolate mendukung Anda sepenuhnya. Sementara Lindong telah turun dari panggung, Ying Huan sudah kembali ke tempat di mana para murid Aula Langit berada. Wajah cantiknya memerah, sementara mata besarnya jelas dipenuhi dengan rasa malu. Para murid Aula Langit sekitarnya semua memiliki kebencian di wajah mereka. Ying Huan adalah orang paling populer di Aula Langit mereka, dan ada banyak murid di sana yang menyukainya. Tindakan Lindong sebelumnya tidak diragukan lagi membuat mereka marah dan mengubahnya menjadi musuh bersama. Ying Huan yang masih dalam proses menghilangkan kekesalannya segera mengamuk ketika dia melihat ekspresi Ying Xiao. Kakak, tidak apa-apa jika Anda tidak membantu saya membalas dendam terhadap orang itu. Tapi dari ekspresimu, kamu benar-benar menggodaku juga, ucap Ying Huan. Siapa yang menyuruhmu untuk melakukan perlawanan keras kepala? Lindong tidak ingin menyakitimu, karena itu dia memilih untuk melakukan hal itu, ucap Ying Xiao sambil tersenyum. Tapi dia seharusnya juga tidak boleh, Ying Huan berkata, tapi dia tidak bisa melanjutkannya. Wajahnya yang menawan berubah sangat merah sekali lagi. Orang itu memang kurang elegan. Jika saya bertemu dengannya nanti di kompetisi, saya pasti akan membalasnya untukmu, ucap Ying Xiao menepuk kepala Ying Huan. Namun matanya mengungkapkan niat yang agak bahagia. Setelah Lindong berdiri di depan, Ying Huan tidak sengaja berbalik, menyebabkan mata mereka berpotongan. Wajah Lindong tetap tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, jelas bahwa Ying Huan tidak memiliki kulit tebal sepertinya, sehingga dia terus mengomel kesal. Namun, sementara dia kesal, adegan di masa lalu muncul dalam pikirannya. Pada saat itu, ketika dia putus asa menghadapi kelompok Yaoling, sosok Lindong tiba-tiba muncul di depannya. Saat itu, dia bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk Ying Huan. Selain itu, Lindong telah melakukan banyak keajaiban di sekte Dao sampai saat ini. Sesuai dengan kecepatan perkembangannya, Lindong mungkin bisa menjadi murid peringkat teratas di antara anggota generasi muda sekte Dao. Berbagai jenis ekspresi berfluktuasi terus-menerus di wajah Ying Huan. Di daerah yang tidak jauh dari tempat murid Aula Desolate, ada sekelompok murid dan King Ye berdiri tegak di depan mereka. Dia juga baru saja memenangkan pertandingan dengan mudah, namun ada fluktuasi samar dan agak marah di wajahnya. Penyebab kemarahan itu jelas karena pertandingan sebelumnya antara Lindong dan Ying Huan. Ada beberapa kesuraman di mata King Ye saat dia menatap Lindong. Saya harap Anda tidak akan bertemu saya di pertandingan nanti. Jika tidak, saya akan mengakhiri keajaibanmu dalam sekte Dao, gumam King Ye. Lindong berdiri dengan damai di dalam wilayah para murid-murid Aula Desolate berada. Kulit mukanya sangat tebal dan tidak mempedulikan tatapan sekitar. Namun,
Segera dia merasakan ada tatapan menembak tepat ke arahnya yang membuat semua bulu-bulu halus di tubuhnya berdiri. Dia memiringkan kepalanya dan melihat Ying Xuanxi yang duduk di tengah menatapnya dengan senyuman samar. Lindong akhirnya merasakan kulitnya sedikit mati rasa. Memukul putri seseorang di depan mata ayahnya adalah sesuatu yang canggung. Untungnya, Ying Xuanxi tidak terus menatapnya. Setelah waktu singkat, dia berbalik, memungkinkan Lindong menghela nafas lega. Lindong merasa sedikit kesal. Mengapa di antara banyaknya murid, dia harus mendapatkan lawan Ying Huan-Huan di pertarungan pertama? Kakak senior Wang Yan telah menang lagi. Ucap suara serius Pang Tong tiba-tiba terdengar di telinga Lindong. Alis Lindong terhajut sebelum dia melihat ke arah panggung tidak jauh darinya. Di sana berdiri Wang Yan dengan jubah abu-abu. Saat ini dia sudah berbalik dan pergi. Semua lawan Wang Yan secara otomatis mengakui kekalahan, bahkan sebelum memulai pertandingan. Ucap Pang Tong tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Wang Yan sudah melalui 3 pertandingan. Ketiga lawan-lawannya telah mengakui kekalahan bahkan tanpa perlawanan. Jelas bahwa mereka telah kehilangan keberanian karena kehadiran mengintimidasi Wang Yan. Layak menjadi orang terkenal yang menduduki peringkat kedua dalam daftar pencarian sekte, mengalahkan musuh tanpa bertarung. Di antara semua murid sekte Dao, mungkin hanya saudara senior Wang Yan yang bisa mencapai hal itu, ucap Jiang Hao sambil menghela nafas. Lindong mengirim tatapannya pada Wang Yan. Setelah itu, dia menatap Ying Xiaoxiao. Sepertinya Ying Xiaoxiao telah memutuskan untuk berselisih dengan Wang Yan. Lindong mengerutkan bibirnya. Dia bisa merasakan bahwa pertarungan antara mereka berdua pasti akan menjadi pertempuran yang menakutkan antara dua raksasa. Namun, siapa yang akan muncul sebagai pemenang akhir akan bergantung pada kemampuan masing-masing. Dalam waktu berikutnya, Lindong naik dan bertarung 2 kali lagi. Lawannya adalah murid langsung senior Aula Langit yang cukup kuat. Namun, pada akhirnya mereka masih mengalami kekalahan total di tangan Lindong. Setelah 3 kemenangan beruntun dalam 3 pertandingan, ini memungkinkan Lindong untuk masuk final. Saat ini, para murid yang tersisa semuanya dianggap sebagai elit di dalam aula masing-masing. Pertarungan antara mereka mendatang juga akan menarik lebih banyak perhatian. Saat seorang pemenang muncul sekali lagi dalam suara bersorak yang tak terhitung jumlahnya, seorang pengurus sekte muncul, melihat sekeliling sebelum suara yang dalam dan keras terdengar keluar. Pertandingan berikutnya, Aula Bumi King Ye. Setelah dia menyebutkan nama itu, ada jeda di suaranya sebelum dia berbalik dan melihat langsung ke daerah Aula Desolate. Lawannya adalah dari Aula Desolate, Lindong. Begitu kata-kata ini muncul, kegemparan segera terjadi di seluruh stadion. Individu teratas dari 2 aula yang berbeda akhirnya akan bertemu untuk bertarung. Dengan suara desir, semua orang berbalik ke arah daerah di mana Lindong dan King Ye berada. 2 orang yang akan bertarung memiliki prestis yang sangat tinggi dalam sekte Dao. King Ye tidak diragukan lagi adalah orang nomor 1 di Aula Bumi. Bahkan dalam generasi muda sekte Dao, dia dikenal sebagai seorang jenius kedua setelah Ying Xiaoxiao. Dengan demikian, orang bisa tahu betapa berbakatnya dia. Demikian pula, meskipun Lindong jauh dari King Ye berdasarkan senioritas, berbagai keajaiban yang dia bawa cukup untuk semua orang melupakan statusnya sebagai pendatang baru. Kesuksesannya dalam memahami kitab Desolate besar mengukuhkan gelarnya sebagai orang nomor 1 di Aula Desolate. Bahkan Pang Tong dan yang lainnya tidak keberatan. Mereka berdua adalah anggota generasi muda terbaik dari sekte Dao. Pertarungan mereka pada dasarnya adalah pertempuran antara yang terbaik dari 2 aula, dan bahkan mungkin mempengaruhi peringkat dari aula setelah kompetisi aula ini. Siapa yang akan menjadi pemenang terakhir? Semua orang jelas sangat ingin tahu. Saat ini, King Ye berdiri dengan tangannya di belakang punggung dan wajahnya masih setenang air. Tatapan yang dia kirim ke arah Lindong gelap dan suram. Selama dia bisa mengakhiri keajaiban Lindong, Lindong sepertinya tidak akan lagi dikaitkan dengan Ying Huan-Huan. Ekspresi para murid dari Aula Bumi di belakang King Ye dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka bersorak dengan suara keras. Meskipun prestis Lindong saat ini berada di puncaknya, mereka jelas masih memiliki kepercayaan diri pada King Ye. King Ye tersenyum samar sebelum dia terbang menuju arena. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan memandang ke arah Lindong.
Saudara junior Lindong, ini akan menjadi pertempuran yang sulit. Dari apa yang saya dengar, King Ye telah mencoba menerobos 9 Yuan Nirvana sebelum kompetisi aula. Meskipun ia gagal pada akhirnya, namun kekuatannya jauh melampaui praktisi puncak 8 Yuan Nirvana. Digabungkan dengan penguasaan dari Kitab Kaisar Bumi, kemampuan tempurnya akan menjadi luar biasa. Anda harus lebih berhati-hati, ucap Pang Tong memperingatkan Lindong. Lindong mengangguk. Dia secara alami tahu bahwa King Ye tidak mudah untuk ditangani. Saudara senior Lindong, semuanya tergantung Anda. Anda akan mendapat dukungan penuh dari kita semua, murid Aula Desolate. Ucap para murid Aula Desolate di sekitarnya merasa agak emosional saat mereka berteriak serentak. Lindong saat ini telah menjadi simbol dari Aula Desolate mereka. Pertempuran ini akan menjadi salah satu faktor penentu. Aula Desolate mereka selalu berakhir di tempat terakhir untuk setiap kompetisi aula selama beberapa tahun. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan murid Aula Desolate menderita kerugian besar ketika dicocokkan dengan rekan-rekan mereka dari aula lain yang telah berhasil memahami kitab suci misterius lainnya. Dan tidak ada yang bisa mereka lakukan selama ini. Namun, penampilan Lindong telah merusak lingkaran tanpa akhir ini. Kitab Desolate besar sekali lagi muncul. Kehadiran Lindong sekali lagi memberi mereka kepercayaan diri untuk menantang peringkat aula. Saat ia merasakan tatapan tulus dari sekitarnya, Lindong menghembuskan nafas ringan sebelum memberikan anggukan ke arah Pang Tong dan sisanya. Dengan sekejap, tubuhnya berlari ke panggung pertempuran. Di atas arena, keduanya saling berhadapan. Saat itu, percikan api tampak muncul. Meskipun mereka belum memulai, kekuatan Yuan di sekitar mereka sudah mulai mendidih. Pada saat ini, mereka berubah menjadi titik fokus dari seluruh tempat. Bahkan, Ying Xuanxi dan 4 kepala aula mengalihkan tatapan mereka. "Kakak, siapa yang mungkin menang di antara mereka berdua?" ucap Ying Huan akhirnya pulih dari kekesalannya saat dia menatap 2 orang di panggung pertempuran itu. "Sulit untuk dikatakan," ucap Ying Xiaoxiao, melanjutkan dengan suara lembut. Meskipun Lindong telah berhasil memahami kitab besar Desolate, kultivasi Yuan powernya bagaimanapun masih kalah dibandingkan dengan King Ye. Terlebih lagi, meskipun Lindong memiliki kitab besar Desolate, King Ye juga memiliki kitab Kaisar Bumi. Oleh karena itu, masih terlalu dini untuk memutuskan siapa pemenangnya nanti. "Namun, siapa yang ingin kamu menangkan?" ucap Ying Xiaoxiao tiba-tiba bertanya. Ying Huan tercengang beberapa saat oleh pertanyaan tiba-tiba ini. Jika itu adalah keadaan sebelumnya, hubungannya dengan King Ye tidak buruk dan dia jelas akan condong ke arah King Ye. Lagi pula, mereka berdua sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Namun, dia tiba-tiba menemukan bahwa saat ini dia secara tak terduga tidak dapat memberikan jawaban pasti sekarang. Dia jelas marah karena tindakan awal Lindong. Namun, dia menyadari bahwa keinginannya untuk melihat Lindong gagal tidak sekuat yang dia duga. Saya tidak tahu," ucap Ying Huan. Tatapan wanita muda itu berbalik menghindar untuk sementara waktu. Ying Xiaoxiao memandang mata wanita muda itu dengan kencang dan tidak berbicara lebih jauh tentang topik ini. Sebaliknya, dia berkata, "Kalau begitu, lanjutkan menonton. Akan ada pemenang pada akhirnya." Di arena, King Ye dengan tenang menatap Lindong dan berbicara dengan acuh tak acuh. "Anda memang tidak mengecewakan. Awalnya, saya percaya Anda tidak akan bisa mencapai tahap ini," ucap King Ye. Lindong sedikit menyergit pada nada King Ye. Dia tahu bahwa King Ye membencinya karena alasan tertentu yang berkaitan dengan Ying Huan. "Terima kasih atas perhatian kakak senior King Ye. Namun, saya percaya bahwa perjalanan saya tidak akan berakhir di sini," ucap Lindong memutuskan untuk tidak terlalu sopan dan langsung membalas. "Mungkin bukan tergantung Anda untuk membuat keputusan seperti itu," ucap King Ye tersenyum samar. Sementara kilatan kuat melintas di matanya. Dia perlahan melangkah maju dan tubuhnya memancarkan aura yang begitu kuat seperti air banjir. "Lindong, jika Anda kalah dalam pertandingan ini, saya meminta Anda untuk mengurangi interaksi Anda dengan Ying Huan, ucap King Ye. Auranya yang keras dan ganas menindas dan menyelimuti Lindong. Alis Lindong terajut. Dia menatap King Ye sambil perlahan menjawab, "Pertama, izinkan saya memberitahu Anda bahwa saya dan Ying Huan hanyalah berteman. Selain itu, jika ini adalah cara Anda untuk mengungkapkan perasaan kepada seseorang, saya dapat mengatakan bahwa itu benar-benar mengecewakan."
Ekspresi King Ye berubah karena kata-kata Lindong. Beberapa saat kemudian, kemarahan memancar di matanya. Anda tidak perlu mengajari bagaimana saya harus bertindak. Karena Anda menolak untuk mendengarkan, jangan salahkan saya karena mengakhiri perjalanan keajaiban Anda di sini, ucap King Ye. Lindong menggelengkan kepalanya. Sepertinya King Ye terlalu tergila-gila dengan Ying Huan-Huan. Namun caranya agak ekstrim. Oleh karena itu, Lindong tidak perlu repot-repot berbicara lebih jauh. Dia menatap King Ye dan menarik nafas dalam ketika cahaya hijau tebal mulai melonjak di tubuhnya. Sisik naga hijau sekarang terlihat di kulitnya. Saya sudah memberi Anda peluang, namun Anda menolak untuk memahaminya. Dengan demikian, saya hanya dapat menggunakan cara saya untuk memberitahu bahwa Anda harus mundur. Saya akan mengalahkanmu di depannya, ucap King Ye. Dengan genggaman tangannya, Yuan Power tanpa batas keluar dengan cepat dari tubuhnya. Lalu tubuhnya segera merobek udara dan muncul di depan Lindong. Sebuah pukulan ganas meledakkan udara, membawa kekuatan yang mengherankan ketika menuju Lindong dengan kecepatan kilat. Atmosfer bermusuhan di panggung pertempuran akhirnya meledak pada saat ini. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti